Shirley Laos target seluruh aset Pemprov Maluku Utara tersertifikasi tahun ini. Gubernur Maluku Utara Shirley Laos secara resmi membuka rapat koordinasi (Rakor) awal gugus tugas reforma agraria (GTRA) Provinsi Maluku Utara tahun 2025 yang digelar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Malut di Hotel Bella, Rabu, 16 Juli 2025. Rakor bertema sinergitas lintas sektor dalam penyelesaian konflik agraria serta optimalisasi aset dan akses secara efektif dan berkelanjutan ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun virtual. Turut hadir secara daring Direktur Land Reform Kementerian ATR BPN Rudi Rubijaya, seluruh Kepala Kantor Pertanahan Semalut, perwakilan instansi penegak hukum, OPD terkait, hingga praktisi dan konsultan GTRA. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa reforma agraria bukan sekadar program, tetapi merupakan upaya negara dalam menata ulang kepemilikan tanah secara adil dan merata. Berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 2024, tanah tidak boleh hanya dikuasai segelintir pihak, melainkan harus juga dimiliki oleh petani kecil, masyarakat adat, nelayan, dan kelompok rentan lainnya. Reforma agraria terdiri dari 3 fokus utama yaitu penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian konflik agraria, tegas Shirley Laos. Gubernur menjelaskan bahwa setelah masyarakat mendapatkan legalitas tanah, pemerintah harus hadir memberikan akses pendukung seperti bantuan alat, modal, hingga pelatihan usaha. Sinergi lintas OPD menjadi kunci, seperti Dinas Perikanan, Pertanian, Perindak, hingga koperasi. Shirley Laos juga menyinggung konflik agraria yang kerap terjadi di Maluku Utara, terutama di wilayah yang bersinggungan dengan izin pertambangan. Seringkali masyarakat adat tidak memiliki sertifikat tanah yang selama ini mereka klaim sebagai milik turun-temurun. Akibatnya, tidak ada dasar hukum untuk menggugat atau menuntut ganti rugi ketika perusahaan tambang masuk, paparnya. Ia berharap tanah adat bisa mulai dimasukkan dalam revisi RT/RW provinsi dan didorong untuk disertifikasi secara parsial. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada kesultanan, kita bisa bantu legalisasi tanah adat mereka agar bisa disewakan, dijual, atau dijadikan jaminan hukum, tambahnya. Shirley Laos menargetkan bahwa seluruh aset tanah milik Pemprov Maluku Utara yang senilai 800 miliar rupiah harus tersertifikasi tahun ini. Selain itu, sertifikasi rumah ibadah dan lahan masyarakat akan segera menyusul. Kami telah berbicara dengan kabupaten kota agar mendukung penuh program pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Bahkan, beberapa daerah siap membebaskan pajak jual beli, ungkapnya. Gubernur mendorong integrasi data spasial antara BPN dan Pemda agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan. Ia juga menggagas pembentukan klinik agraria keliling, sebuah tim yang memberikan layanan hukum, mediasi, hingga edukasi publik ke desa-desa. Anak-anak muda pun harus dilibatkan. Kita bentuk tim muda reforma agraria untuk jadi mitra pengawasan, edukasi, dan pemeriksaan legalitas lahan, serunya. Gubernur mengingatkan bahwa reforma agraria bukanlah agenda formalitas. Kita ingin menjembatkan tanah kepada rakyat. Ini tentang keadilan sosial, pemberdayaan, dan upaya menghapus kemiskinan struktural di daerah, tegasnya. Di akhir sambutan, Shirley Laos menyampaikan apresiasi kepada Kakanwil BPN dan seluruh kepala BPN di 10 kabupaten kota yang telah bekerja cepat mendukung percepatan sertifikasi aset Pemprov. Kami komitmen penuh mendukung pelaksanaan reforma agraria. Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan solusi konkret yang bisa diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, tutupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.